Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Konstruksi Interior. Pembahasan pertama itu kami akan membahas profile company. Next. Untuk company kita itu diberi nama Rafael Studio. Perusahaan desain interior ini berfokus pada penciptaan ruang-ruang yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki karakter dan atmosfer yang kuat. Dengan mengusung filosofi desain that speak, kami percaya bahwa setiap ruang harus mampu bercerita tentang pemiliknya, tentang fungsi ruang tersebut, dan tentang nuansa yang ingin dibangun di dalamnya. Rafael Studio memadukan pendekatan kontemporer dengan sentuhan personal, menghasilkan karya desain yang modern namun tetap memiliki kedalaman emosional. Untuk alamat dari studio ini itu berada di Jalan Kawaluyaan Indah, nomor 44 di Bandung. Next. Untuk visi dari studio kami itu menjadi studio desain interior terdepan yang menghadirkan ruang fungsional dan estetis dengan solusi desain inovatif yang berorientasi pada kualitas dan kepuasan klien. Untuk misinya itu ada menciptakan desain interior yang menggabungkan estetika dan fungsi secara seimbang, berlandaskan karakter dan kebutuhan pengguna, menghadirkan solusi desain yang inovatif dengan pendekatan profesional dan konseksual, memberdayakan tim desain untuk terus berkembang melalui kolaborasi dan pertukaran ilmu lintas disiplin, dan terakhir itu memberikan layanan desain interior yang berorientasi pada kualitas, ketepatan, dan kepuasan klien. Untuk layanan dari Rafael Studio itu ada 5. Yang pertama ada desain interior, konsultasi desain, renovasi dan pengembangan ruang, custom furniture design, dan project management. Next. Untuk struktur organisasi di Rafael Studio itu ada kepala operasional Werania, perancang saya sendiri Rahmatuledi, supervisor ada Raisa Putri Jayanti, manajer operasional ada Raisa Aulia Permana, dan administrasi itu Syafira Prawini Robo. Selanjutnya ada Mitra Rafael Studio. Sebagai studio desain interior kelas atas yang berakar pada karakter dan jiwa, Rafael Studio menjalankan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis untuk menghadirkan solusi desain yang eksklusif, berkualitas, dan syarat makna. Yang pertama ada kontraktor dan tenaga ahli profesional. Yang kedua ada pemasok material dan furniture premium. Yang ketiga ada pihak pengembang dan pemilik properti. Next. Latar belakangnya yaitu Rafael Studio merupakan perusahaan yang bergerak di bidang desain interior dengan fokus pada penciptaan ruang yang estetis, fungsional, dan memiliki nilai identitas seiring dengan meningkatnya kebutuhan, namun juga mempresentasikan karakter dan nilai-nilai personal maupun brand. Rafael Studio hadir dengan pendekatan desain yang inovatif, kontekstual, dan kolaboratif. Melalui proyek ini, Rafael Studio berkomitmen untuk menghadirkan solusi desain interior yang menyeluruh dan bernilai strategis bagi klien, mulai dari proses perancangan hingga pendampingan implementasi di lapangan. Tujuan proyeknya, yaitu tujuan utama dari pelaksanaan proyek desain interior ini adalah untuk menghasilkan desain interior yang selaras dengan kebutuhan dan identitas klien, meningkatkan kualitas estetika, kenyamanan, dan efisiensi ruang, memberikan paduan visual dan teknis yang komprehensif untuk proses implementasi, mengintegrasikan unsur lokalitas, budaya, atau nilai-nilai khusus yang diinginkan klien ke dalam desain. Untuk ruang lingkup kegiatannya yaitu pertama ada konsultasi desain, kedua ada penyusunan konsep desain, yang ketiga pengembangan desain, yang keempat penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB, yang kelima ada monitoring dan supervisi pelaksanaan, selanjutnya ada pengadaan furniture dan material, penyusunan rencana teknik dan visualisasi 3D. Next. Selanjutnya ada metodologi kerja. Di metodologi kerja ada konsultasi dan pengumpulan data,
rumusan konsep, pengembangan desain, perhitungan biaya, pelaksanaan proyek, pengawasan dan koordinasi, penyelesaian dan serah terima. Untuk waktu pelaksanaannya, jangka waktu pelaksanaan proyek disesuaikan dengan kompleksitas uang dan lingkup kerja dengan tahapan sebagai berikut. Untuk tahap pertama, pengumpulan data survei lokasi dan briefing klien. Estimasi waktunya yaitu 1 minggu. Untuk tahap yang kedua, penyusunan konsep desain, mood board, layout awal. Untuk estimasi waktunya 2 minggu. Untuk tahap yang ketiga, ada pengembangan desain, layout final, pemilihan material, lighting, furniture. Untuk estimasi waktunya 2-3 minggu. Untuk tahap keempatnya ada produksi gambar kerja, teknis, dan visualisasi 3D. Estimasi waktunya 2 minggu. Tahap kelima, pendampingan implementasi dan supervisi desain. Itu estimasinya sesuai jadwal pelaksanaan. Total estimasi waktu kurang lebih 7-10 minggu, tergantung pada persetujuan dan revisi dari klien. Untuk tim pelaksananya, yaitu yang pertama ada Kepala Operasional, yaitu Rania, Perancang Rahmatuledi, Supervisor saya sendiri, Raisa Putri Jayanti. Untuk Manajer Operasionalnya ada Raisa Aulia Permana, Administrasinya ada Syafira Aktawini Raudo. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab. Yang pertama, Rafael Studio melakukan analisis kebutuhan dan identitas visual klien, menyusun konsep desain yang inovatif dan fungsional, menyediakan gambar kerja teknis dan visualisasi 3D sebagai acuan implementasi, memberikan rekomendasi material, furniture, dan elemen interior lainnya, melakukan koordinasi teknis dengan vendor, kontraktor jika dibutuhkan, memberikan supervisi desain selama masa implementasi. Yang kedua, untuk klien, menyampaikan brief secara jelas dan memberikan data atau informasi yang dibutuhkan. Memberikan persetujuan secara bertahap atas hasil desain. Melakukan pembayaran jasa sesuai termin yang setelah disepakati. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek di lapangan, kecuali jika didelegasikan kepada Rafael Studio. Yang ketiga, pihak ketiga, vendor atau kontraktor, melaksanakan pekerjaan fisik berdasarkan gambar dan arahan dari tim desain, berkoordinasi secara aktif dengan Rafael Studio dalam proses pelaksanaan. Untuk anggaran atau rencana anggaran biaya, ada perhitungan biaya dilakukan berdasarkan kebutuhan desain dan uang lingkup pekerjaan yang telah dibicarakan bersama. Jika ada perubahan besar setelah desain disetujui, akan ada penyesuaian biaya sesuai dengan tambahan pekerjaan. Estimasi akhir akan ditentukan setelah desain disepakati dan pemilihan material atau furniture dikonfirmasi. Untuk risiko dan penanganannya, permintaan tambahan dari klien, revisi akan disesuaikan dengan kesepakatan awal. Permintaan yang bersifat signifikan dapat memerlukan penyesuaian biaya dan waktu pekerjaan. Keterlambatan material atau furniture, jika terjadi kendala pada pengadaan, tim akan mencari opsi alternatif dengan kualitas sebanding, serta menyesuaikan jadwal pemasangan agar proyek tetap berjalan lancar. Untuk ketidaksesuaian hasil di lapangan, kami melakukan kontrol rutin di lokasi untuk memastikan kesesuaian dengan desain. Jika ditemukan perbedaan, akan segera dilakukan koreksi yang diperlukan. Untuk kenaikan biaya di luar rencana, estimasi disampaikan secara transparan sejak awal. Setiap perubahan yang mempengaruhi biaya akan dikomunikasikan terlebih dahulu dan memerlukan persetujuan dari klien sebelum dilaksanakan. Kemudian ada risiko dan penanganan. Permintaan tambahan dari klien, revisi akan disesuaikan dengan kesepakatan awal. Permintaan yang bersifat signifikan dapat memerlukan penyesuaian biaya dan waktu pekerjaan. Kemudian keterlambatan material atau furnitur, jika terjadi kendala pada pengadaan, tim akan mencarikan opsi alternatif dengan kualitas sebanding serta menyesuaikan jadwal pemasangan agar proyek tetap berjalan lancar. Kemudian ketidaksesuaian hasil di lapangan, kami melakukan kontrol rutin di lokasi untuk memastikan kesesuaian dengan desain. Jika ditemukan perbedaan, akan segera dilakukan koreksi yang diperlukan. Kemudian, kenaikan biaya di luar rencana, estimasi disampaikan secara transparan sejak awal. Setiap perubahan yang mempengaruhi biaya akan dikomunikasikan terlebih dahulu dan memerlukan persetujuan dari klien sebelum dilaksanakan.
Kemudian ada project deliverables, dokumen ringkasan kebutuhan dan preferensi desain. Konsep awal dalam bentuk sketsa atau mood board, kemudian gambar kerja dua dimensi akhir, yaitu layout tampak potongan, kemudian visualisasi 3D berdasarkan desain final, spesifikasi produk, material, dan furniture, timeline pelaksanaan proyek, dokumentasi foto selama proses implementasi, foto hasil akhir pasca penyelesaian, berita acara serah terima proyek. Kemudian yang terakhir itu penutup. Dokumen Terms of Reference ini disusun sebagai pedoman kerja antara Ravel Studio dan klien, serta menjadi dasar dalam pelaksanaan proyek desain interior. Segala perubahan atau tambahan akan dikomunikasikan secara resmi dan dituangkan dalam addendum atau kesepakatan tertulis lainnya. Kemudian lanjut, itu ada proyek perancangan ruang tamu. Daftar isi dari dokumen ini yaitu deskripsi proyek, kemudian gambar denah dan layout, potongan, tampak, perspektif, dan perhitungan RAB. Yang pertama ini rancangan anggaran biaya pembangunan ruang tamu. Keterangan spesifikasi ruang itu kegunaan ruang menerima tamu, tempat berkumpul dan bersantai. Dimensi ruang itu 5,5 kali 3,21 meter. Kemudian lokasi di Bukit Indah 1 Cihanjuang, Bandung, Jawa Barat. Kemudian ini ada gambar denah dan layout dengan panjang ruang itu sekitar 550 cm atau 5,5 meter dan lebar 3,21 meter dengan satu buah sofa, kemudian satu coffee table dan furniture lainnya. Next. Berikut merupakan gambar potongan. Pada gambar potongan ini kita bisa melihat pembagian ruang vertikal dari bangunan. Ruang-ruang seperti carport, kamar tidur, ruang tamu, dan ruang laundry ditampilkan secara berlapis dari bawah ke atas. Ini juga menunjukkan elevasi dan struktur dasar seperti skrit, dak beton, dan kanopi. Next. Kemudian, gambar tampak. Tampilan ini memperlihatkan fasad bangunan dari sudut pandang luar. Bisa dilihat bagaimana proporsi jendela, pintu, dan bentuk atap menyatu dalam desain keseluruhan. Next. Dan yang terakhir, gambar perspektif. Gambar perspektif memberikan visualisasi 3D dari bangunan, membantu membayangkan bagaimana bentuk ruang akan terlihat secara nyata. Ini membantu klien memahami suasana dan skala ruang lebih jelas. Next. Kemudian berikut merupakan perhitungan RAB untuk proyek kami. Slide ini menampilkan daftar jenis pekerjaan yang dilakukan seperti pekerjaan tanah, pondasi batu kali, pasangan dinding, pengecoran, dan lainnya. Masing-masing pekerjaan sudah dicantumkan satuannya seperti meter kubik, meter persegi, dan meter panjang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Di kolom sebelah kanan terdapat harga satuan upah untuk tiap pekerjaan tersebut. Ini adalah acuan biaya untuk tenaga kerja. Dari tabel ini kita mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk membayar tenaga kerja dari setiap jenis pekerjaan yang ada. Next. Kemudian berikut merupakan perhitungan RAB untuk volume dan harga satuan pekerjaan. Di slide ini ditampilkan volume pekerjaan untuk tiap item, berdasarkan ukuran aktual dari gambar teknis. Volume tersebut dikalikan dengan harga satuan pekerjaan yang mencakup biaya material dan tenaga. Contoh pada pekerjaan pondasi, pasangan dinding bata, pengecoran pelat, dan sebagainya. Hasil akhir di kolom paling kanan adalah total biaya untuk masing-masing item pekerjaan berdasarkan volume nyata di lapangan. Selanjutnya adalah perhitungan RAB dari harga-harga dari perhitungan RAB, harga satuan dimulai dari tenaga kerja, bahan,
pekerjaan lantai, lighting, electrical, pekerjaan pemasangan furnitur, painting dinding, dan plafon. Selanjutnya, ini adalah perhitungan RAB dari pekerjaan pemasangan plafon dengan total 7.319 128, lalu pekerjaan lantai 11.540.807, lalu pekerjaan lighting dan electrical dengan total 869, lalu pekerjaan pemasangan furnitur dengan total 16.784.454, lalu pekerjaan painting dengan total 4.054.240. Jadi total semua pekerjaannya adalah 40.567.629. Selanjutnya ini adalah rekapitulasi harga dari pekerjaan pemasangan plafon, lantai, lighting, dan electrical, pemasangan furnitur, dan painting. Lalu selanjutnya ini adalah kurva. Ini ada harga pekerja, bobot, dan waktu pelaksanaannya. Ya, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.